Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Gita Erlangga Kurniawan atau yang biasa dipanggil Pak Angga. Pada semester ini Bapak akan mengajarkan mata pelajaran IPA, khususnya kelas 7 ya. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat datang bagi kelas 7 yang telah diterima di sekolah ini. Bapak harapkan kalian meningkatkan motivasi belajar sehingga meningkatkan prestasi belajar. Baiklah, langsung saja pada bab pertama, yaitu tentang bab pengukuran. Apa itu pengukuran? Yaitu membandingkan besaran yang satu dengan besaran yang lainnya ya, dengan menggunakan alat ukur yang valid. Contohnya seperti apa sih? Yaitu misalkan mengukur panjang meja. Pada zaman dahulu untuk mengukur suatu panjang itu menggunakan dekapan. Sekarang menggunakan rollmeter. Jelas, dengan mengukur panjang dengan menggunakan alat ukur rollmeter itu jauh lebih valid dibandingkan suatu dekapan ya. Itu contoh salah satu pengukuran. Pengukuran itu tidak terlepas adanya besaran besaran, yaitu ada dua macam besaran pokok dan besaran turunan. Ya, apa itu besaran pokok? Yaitu besaran yang tidak bisa diturunkan dari besaran lain. Contohnya panjang, massa, waktu, intensitas cahaya, kuat arus, intensitas molekul ya. Nanti kalian bisa melihat slide-nya ya. Misalkan untuk mengukur panjang tadi menggunakan rollmeter, untuk mengukur massa neraca, tahu ya neraca yang biasa kita lihat di perdagangan, yang lebih validnya adalah neraca digital. Untuk mengukur arus yaitu ampermeter. Untuk mengukur suhu dengan menggunakan termometer. Sekarang termometer di digital ya. Itu 7 macam besaran pokok. Yang kedua adalah besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada di antaranya 10 macam besaran turunan. Di antaranya volume, luas, terusnya tekanan, energi, yang nanti kalian bisa lihat di slide-nya ya. Seperti itu. Sekali lagi ada 2 macam besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian selanjutnya adalah tangga ukuran panjang. Di kelas 6 SD kalian sudah mengenal tangga ukuran panjang dari kilometer, hektometer, dekameter sampai milimeter. Setiap turun tangga itu dikali 10. Setiap naik itu dibagi 10. Selanjutnya adalah tangga ukuran luas. Ada kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi sampai milimeter persegi. Kalau turun tangga ukuran luas itu dikali 100. Sedangkan untuk naik itu dibagi 100. Itu tangga ukuran luas. Yang kemudian adalah ukuran massa. Ukuran massa yaitu dengan menggunakan neraca. Dengan menggunakan neraca yang sekarang adalah neraca digital. Misalnya 1 ton berapa? 1000 kilo. 1 kuintal 100 kilo ya, 1 ons itu sama dengan 1 hektogram ya. Kemudian ukuran waktu. Misalkan diingat kembali 1 jam sama dengan 3600. Itu datangnya dari mana? 1 menit 60 menit, 1 menit 60 detik ya. 1 jam 60 menit. Jadi 1 jam itu adalah 3600 detik. Kemudian berat jenis. Apa itu berat jenis? Yaitu perumusan dari massa dibagi volume suatu benda. Aplikasi dari berat jenis yaitu pada kapal selam. Kapal selam bisa bisa terapung, melayang, bisa tenggelam. Itu permainan dari masuk atau keluarnya air laut. Contoh misalnya kapal selam bisa terapung, itu massa jenis kapal lebih kecil dibandingkan roh air. Ketika melayang, roh kapal sama dengan roh air. Ketika tenggelam, roh kapal itu lebih besar dari roh air. Berikut ini adalah contoh soal-soal yang mengenai bab pertama. Misalkan ada besaran satuan dalam satuan internasional dan alat ukur sesuai ditunjukkan oleh nomor. Kalian bisa lihat di slide-nya ya. Itu jawab adalah jawaban yang D ya. Yang kedua itu suatu benda ditimbang dengan menggunakan seperti gambar berikut ini ya. Dari hasil penimbangan tersebut
Besaran massa benda P adalah ya, misalnya ada suatu neraca, anak buah neraca misalnya 0,5 kilo, 1 kilo dan 50 gram. Dijumlahin saja yang belum jadi gram, yang masih kilo jadi dikonversi. Setelah sama konversinya ke dalam misalnya gram semua atau kilogramnya, ditambahin aja semua itu ya. Yang ketiga, misalkan ada sebuah alat ukur yang misalkan nanti ditampilin di slide-nya ya, itu misalkan itu namanya ini mikrometer skrup. Kalian bagaimana cara membaca alat ukurnya? Yaitu dengan cara lihat skala utama ditambah skala yang bawah nonius, ditambah saja ya, itu angka pembacaannya. Kemudian misalkan ada seorang siswa melakukan percobaan pengukuran dengan neraca Allhouse ya, tinggal ditambah aja lengan atas, lengan tengah, dan lengan depan ya, seperti itu. Kemudian ada sebuah pembacaan alat ukur misalnya yang tertampil dalam slide tersebut, misalnya sama aja konsepnya, skala utama ditambah skala nonius ya, jumlah ya, sehingga menghasilkan angka tertentu. Nah, bagaimana kalau kalian misalkan membaca alat ukur stopwatch? Itu gampang. Lihat angka yang luar dijumlah ditambah angka yang paling dalam. Angka yang luar, lingkaran yang luar itu untuk detik, untuk yang bagian dalam adalah menit, dijumlah saja sehingga dikonversi ke detik ya. Kemudian misalkan ada sebuah soal untuk mengukur massa jenis suatu zat cair, misalnya gelas ukur ketika ditimbang pakai neraca digital 200 gram ya, ketika dikasih air atau larutan itu masanya 300,80, volumenya adalah 84. Jadi bagaimana mengukur massa jenis? Rho sama dengan M dibagi V. Untuk mengukur M-nya 300 misalnya, 300,80 ketika sudah dikasih air dikurangi massa belum dikasih air, misalnya masanya sebelum dikasih air misalnya 200, sehingga 300,80 dikurangi 200 sehingga menghasilkan 100,80 dibagi volume yang tertera di gelas ukurnya berapa itu, misalnya angka 84, jadi 100,80 dibagi 84 menghasilkan 1,20 ya, seperti itu. Misalkan soal selanjutnya ada sebuah tabel, ada besaran 1 sampai 5. Ini yang belum kebenarannya, silakan kalian misalkan yang termasuk besaran turunan yang mana ya. Ingat, besaran pokok itu diantaranya 7 macam: panjang, massa, kuat arus, intensitas cahaya ya. Mana yang besaran turunan, misalnya tegangan listrik, luas, massa jenis ya, seperti itu. Demikianlah bab pertama ini. Bapak harapkan kalian mengerti apa yang Bapak terangkan. Barangkali ada yang belum dimengerti, silahkan kalian mengkontak nomor Bapak ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.